Saya nggak butuh kitab kok. Itu loh Pak, keajaiban Tuhan Pak Jarno. Nah makanya saya nggak perlu kitab, nggak perlu tuntunan, apalagi kitab-kitab dari negara asing, nggak butuh. Gitu. Kadang-kadang saya itu sudah nyantol, tapi nanti akhirnya hancur dengan sendirinya. Gitu. Karena batu dari kecil sampai besar itu namanya batu. Cuman yang membedakan nama lain itu adalah bentuknya. Kalau kecil namanya kerikil. Saya ini punya teman Pak Jarno, yang hobinya itu tiap hari itu kan mabuk ya. Tiap hari itu mabuk. Katanya ketika dia sudah mabuk itu rasanya hati itu tenang. Nah, seolah-olah itu Tuhan ada bersama dia gitu katanya. Nah, itu gimana Pak? Menurut Anda? Itu pun juga orang yang salah. Ya karena gini, yang namanya satuhu itu kebenaran. Betul. Apakah mabuk itu salah satu kebenaran? Kira-kira? Wong kita yang waras saja menemukan Tuhan, menemukan kebenaran itu sulit. Apalagi orang yang mabuk, jangan-jangan dari mabuk itu dia berhalusinasi bahwa itulah kebenaran atau dia bersama Tuhan. Dan begitu. Kalau memang ukurannya mabuk loh ya. Kan orang bisa melihat orang mabuk itu seperti apa toh? Mungkin kalau dia itu lemah lembut, kalau dia itu sopan santun, karena dia itu juga menjaga. Saya ini sebenarnya nggak sadar kalau saya ngomong blang-bleng, jalan aja tertateh-tateh sempoyongan. Nanti kalau ada orang yang marah nggak usah perlu dipukul, dijorok nawa rubuh. Mungkin dia merasa seperti itu juga bisa, maka dia berperilaku baik. Itu mabuk yang masih di dalam kesadaran. Orang-orang mabuk yang tidak sadar. Tapi gini Pak, kebanyakan orang-orang yang saya temui di luar sana Pak ya. Orang-orang itu yang hobinya seperti itu ya. Hobinya mabuk, hobinya judi dan sebagainya itu. Tapi kok hubungan antar manusia justru malah lebih bagus dibanding orang-orang yang sudah beragama. Sama saja, beragama juga mencari masa, orang mabuk pun juga mencari masa. Gitu ya. Nah, dengan cara dia lemah lembut itu supaya mendapatkan masa untuk diajak mabuk bersama-sama. Gitu loh. Jadi kalau begitu orang mabuk itu benar, ya sudah kita mabuk semua saja satu negara ini coba. Benar tidak? Gitu loh. Karena di dunia ini butuh penataan. Kita itu menjadi pemimpin dunia itu supaya apa? Supaya dunia ini tidak hancur. Apakah memimpin negara itu harus mabuk? Jangankan mabuk minuman, ini tadi yang dibicarakan kan mabuk minuman toh. Orang bukan mabuk beragama loh Pak ini Pak. Tahu saya. Yang dibicarakan tadi orang yang ahli minum sehingga mabuk, setelah mabuk dia berperilaku baik. Begitu. Kalau memang itu manusia itu bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya dan bisa merasakan dia sudah selalu bersama Tuhan. Coba itu dikembangkan, itu disiarkan. Mari kita mabuk bersama-sama supaya kita itu selalu bersama Tuhan. Terus negara ini mau jadi apa kira-kira? Coba. Itu pendapat mereka sendiri. Pendapat mereka masing-masing, bukan pendapat umum. Masalahnya gini. Saya yang tidak pernah mabuk saja. Untuk melakukan hal yang baik. Itu saya itu kadang-kadang maksa. Gitu loh. Apalagi orang yang mabuk. Saya orang yang tidak pernah mabuk saja. Kadang-kadang saya itu untuk mencari kebenaran Tuhan. Itu kadang-kadang masih kesulitan. Dalam arti ada salah satu apa yang ada di alam ini saya yang belum bisa memecahkan sampai saat ini. Masih bingung berarti. Masih bingung. Apalagi orang yang mabuk. Gitu. Bingungnya kenapa Pak? Jadi di dunia ini kan macam-macam benda. Maka saya belajar itu dari alam ini kok. Dari satu persatu benda. Makanya saya tuh yang belum saya ketemukan sampai saat ini. Batu itu terbuat dari apa kok dia bisa menggumpal? Dan di dalamnya setelah diteliti di dalam batu tidak ada unsur lem sama sekali loh. Itu loh. Kalau daun sudah menemukan. Kalau hewan, tumbuh-tumbuhan sudah menemukan. Nah, yang masih menjadi pertanyaan tentang batu.
Tapi saya nggak mau larinya. Wah, ini sudah kehendak Tuhan. Nanti jadi wong goblok meneh aku. Saya kepengen cerah, otak saya kepengen tahu menemukan kebenaran dari batu itu dengan akal saya sendiri kok. Itu, saya nggak butuh kitab kok. Itu loh Pak, keajaiban Tuhan Pak Zeno. Nah makanya saya nggak perlu kitab, nggak perlu tuntunan, apalagi kitab-kitab dari negara asing. Nggak butuh. Gitu. Kadang-kadang saya itu sudah nyantol, tapi nanti akhirnya hancur dengan sendirinya. Gitu. Karena batu dari kecil sampai besar itu namanya batu. Cuman yang membedakan nama lain itu adalah bentuknya. Kalau kecil namanya kerikil. Nah, kalau agak besar dinamakan saksawatan. Nah, kalau sudah menggunung tinggi dinamakan batu besar. Nah, yang saya tanyakan itu awal mulanya batu itu dari zat apa yang menggumpal, ya, sehingga menjadi seperti itu. Nah, dari situ telah diteliti tidak ada unsur lem yang untuk membulatkan batu itu loh. Karena apa? Setelah dipukul hancur, dia ditempelkan sudah nggak nempel lagi. Gitu. Nah, inilah saya baru menemukan keagungan Tuhan, kesatuhunan. Tapi ya kadang-kadang saya bisa menjawab sendiri. Ternyata yang saya namakan batu dan menggumpal itu karena saya melihat ternyata. Seandainya saya tidak melihat, nggak mungkin saya itu memikirkan tentang batu. Nah, itu loh. Jadi sekarang sudah dapat jawabannya, Pak? Ya, sudah menemukan, tapi kadang-kadang ya bulat lagi. Kalau saya nggak bisa melihat, orang lain melihat. Nah, itu masalahnya. Berarti ini tetap namanya batu. Loh, betapa sulitnya itu hanya satu benda loh. Apalagi Tuhan. Karena Tuhan itu kumpulan dari semua benda yang ada ini menjadi satu. Nah, sudah tahu seperti itu kok mudah sekali terus membocorkan rahasia-rahasia Tuhan itu, sehingga Tuhan itu sampai pemarah, sampai ngamuk dan lain sebagainya, sampai marah. Tuhan sampai menjadi tukang curhat. Untuk apa Tuhan curhat sama makhluknya lo? Untuk apa coba kira-kira? Tuhan kurang gawean toh mbocori no makhluke. Kandakno makhlukku ya, aku iki Tuhan. Kandakno nek kanca-kancamu gak gelem nyembah aku, sok ben nek mati tak geceki. Karena namanya Tuhan itu sudah gak butuh apa-apa, gak butuh disembah, gak butuh makhluk. Dia menciptakan ya sudah. Jadi gak perlu nanti tak buat-buat sendiri, nanti tak hancurkan sendiri. Berarti itu Tuhan itu tadi loh. Ya mungkin itu efek orang mabuk tadi itu Pak. Nah itulah makanya mabuk. Nah karena dia masuk di dalam kelompok umat itu sudah mabuk umat, makanya perjalanannya menjadi gendeng. Bingung gak ngerti arah ya Pak ya. Nah kalau keramik ini terjadi karena memang ini dibuat oleh pabrik ini dengan campuran zat ini dan jadi dikumpulkan menjadi satu menjadi padat. Untuk warna pengkilat dicarikanlah batu-batu yang memang awalnya sudah mengkilat. Itu masih ditemukan. Nah yang saya tahu omongkan tadi batu yang sudah ada sekarang ini itu loh. Itu. Mencari Tuhan susahnya seperti itu kok. Tiba-tiba ngomongkan Tuhan itu sak enake dhewe. Terus ada yang ngomong katanya nggak mungkin manusia itu bisa manunggal kawula lawan Gusti, nggak mungkin. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya? Ini juga salah satu orang yang ngawur juga. Untuk apa manunggal? Wong kita sudah tunggal, sudah menjadi satu. Nyatanya yang saya bicarakan batu itu tadi, ternyata batu itu terdiri dari panca indera kita yang melihat dan dari pendengaran kita yang waktu itu ada orang ngomong kalau jenis ini namanya batu. Kita membicarakan tentang keras, ternyata kita pernah memegang batu itu dan kita pencet, ternyata batu itu benar-benar keras. Nah itu semua kan sifat Tuhan. Kok ngomong sulit kita sebagai manusia kalau mau memanunggalake kawula lawan Gusti. Ini kan jauh orang sing akan menyesatkan juga. Padahal kita itu sudah tunggal, sudah menjadi satu dengan Tuhan itu. Kok masih sulit menyatukan kawula lan Gusti? Berarti intinya manusia itu mulai sudah menunggal dengan Gusti.
Ya sudah dari awal. Dari awal gimana? Iya, dari awal itu sudah bersatu dengan Tuhan, sudah manunggal. Makanya sampai bisa menciptakan Tuhan itu ya karena kemanunggalannya. Dia adalah firman Tuhan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Tanpa manunggal dengan Gusti manusia tidak bisa apa-apa gitu ya. Ya namanya mati. Nah, betul Pak. Kan itu. Makanya berfirman, bersabda, berwahyu karena rata-rata manusia itu bisa berbicara dan bicaranya itu bisa diterima orang lain dan orang lain itu paham apa yang dibicarakan. Jadi secara hakikat pembicaraan kita itu pembicaraan Tuhan. Penglihatan kita itu penglihatan Tuhan, penciuman kita penciuman Tuhan, rasa itu rasa Tuhan. Tapi itu harus diteliti dengan seksama supaya apa? Kita menemukan kebenaran Tuhan, titik Tuhan itu di mana, gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya kita itu nggak mengeklaim diri kita itu Tuhan, gitu loh. Jadi tahu antara kawulo lawan Gusti, sing kawulo sing ndi, sing Gusti sing ndi. Tidak semata-mata dengan kemanunggalan yang kawulo lan Gusti berarti kita itu Gusti. Ini juga salah kaprah lagi. Ya, ini sekarang kita baru tahu Pak bahwa sebetulnya manusia itu sebenarnya kan sudah manunggalin dengan Gusti kan seperti itu ya. Padahal kan banyak kan sesepuh-sesepuh itu yang bilang katanya mau mengajari bagaimana cara untuk manunggal dengan Gusti. Nah, itu ya sampai ditarik ya sekian. Nah, ini Pak. Nah itulah kalau orang itu belajarnya bukan belajar dari rasa. Ya, jadi rasanya itu direkayasa sendiri sehingga dengan cara untuk memanunggalkan dengan Gusti saja harus memakai biaya yang banyak. Sebetulnya tanpa belajar pun kita sudah manunggal. Kita nggak perlu diajari siapapun selagi kita itu cerdas dan kita memakai ilmu rasa. Setiap manusia itu sudah menemukan Tuhannya masing-masing sebenarnya. Gitu loh. Kita nggak usah dengan semedi, kita nggak usah dengan ritual-ritual yang berat. Di saat makan pun, kalau kita itu sudah memakai rasa, kan menemukan Tuhan kok. Kan di dalam rasa itu ada beberapa rasa, ada pedas, ada asin, ada manis dan lain sebagainya. Itulah letak Tuhan. Nah belajar mempelajari Tuhan aja kok bingung. Nah, makanya kesempatan bagi orang-orang yang tidak paham tentang Tuhan, makanya sekarang itu banyak orang yang menjadi saya bisa mengajarkan itu, tapi paling tidak harus sekian, membayar sekian, harus melakukan ritual ini. Memang kalau orang itu sudah diajari memang sulit, memang arahnya harus diarahkan ke situ supaya apa? Supaya lebih memahami. Makanya bancaan, syukuran dan lain sebagainya itu sebenarnya pengajaran pada manusia ini supaya lebih cepat mengenali Tuhan, gitu loh. Artinya gimana? Setiap manusia itu bertuhan masing-masing, bertuhan beda-beda. Masakan sama, bumbunya sama, hidangannya sama. Tadi setelah dimakan beda-beda rasanya sesuai dengan selera masing-masing si pemakan itu. Itu. Makanya Tuhan tidak boleh disatukan, tidak boleh disamakan. Jadi kalau saya ya Tuhan saya, Mas Indra juga Tuhannya Mas Indra sendiri. Gitu. Mas Indra suka ikan kambing, saya nggak suka kok. Nah bedanya di situ itu. Makanya nggak boleh kita tuh menyatukan persepsi atau menyatukan iman kita, kepercayaan kita tentang ketuhanan itu. Apalagi tentang menyembah. Cara saya begini, cara orang itu begitu, ya sudah memang kita mempunyai rasa masing-masing. Ngapain harus sama? Kalau sudah disambah dengan cara yang sama, terus Tuhan itu joget kira-kira. Tuhannya kan beda sebagainya. Iya, kira-kira seneng tuh San. Lalu bagaimana nasibnya orang yang membaca alhamdu itu benar dengan alkamdu yang dianggap salah? Coba. Bagaimana nasibnya orang yang membicarakan kakang kawah dengan yang mengucapkan kakawah?
Kan terserah, yang penting apa? Di dalam hati ini yakin. Gitu loh. Bagaimana? Itu pun tujuannya kan juga sama. Ya sama, cuman cara memahaminya yang beda. Bagaimana yang Bismillahirrahmanirrahim dengan saya yang Semillahirrahmanirrahim. Nanti bedanya bagaimana? Tapi kalau dites saya berani. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim saya dengan saya Semillahirrahmanirrahim. Ayo mandi-mandinan itu. Gitu lah. Nggih, sampun matur sembah nuwun Pak Karo nggih. Nggih, nggih. Rahayu. Nggih, rahayu.